Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa afdhalul taslimi ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian tafsir dan tadabbur Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur alhamdulillah pagi ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri majelis. Semoga kehadiran kita ini menambah ilmu, menambah catatan amal kebaikan dan pahala kita, menjadi bekal kita untuk meraih kebahagiaan di dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sejenak berjihad jihad ilmu, mempelajari kitabullah dan mentadabburinya. Yang pada pertemuan kali ini sampai kita pada surat Al-A'la. Bukan begitu Pak Ibu? Surat Al-A'la. Setelah kita kemarin menyelesaikan surat kembarannya, saudaranya, yaitu Al-Ghasyiyah. Ya, surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini dia bersaudara, saudara kembar, berpasangan. Kenapa dikatakan berpasangan? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surah-surah yang berpasangan ini dalam suratnya. Yang sering kita sebut surat berpasangan itu diantaranya adalah surat Al-Falaq, An-Nas. Surat apa lagi Bu? Al-Duha, Asy-Syarah. Surat Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Surat Sajadah, Al-Insan. Ini termasuk surat-surat yang berpasangan. Dianjurkan untuk atau Qul ya al-kafirun dengan surat Qul huwallahu ahad. Dan memang Nabi membacanya di rakaat pertama dan kedua, begitu seterusnya. Dan surat atau ayat dan atau surat yang kita baca dalam salat pada dasarnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa saja boleh dibaca. Namun ada beberapa salat tertentu yang ada keterangan dari Nabi dianjurkan membaca surat ini dan ini. Seperti surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini. Surat Al-A'la disebutkan dalam riwayat Nabi membacanya pada salat Jumat. Salatul Jum'ah was salatul Id dan salat Id. Jadi kalau ada khatib imam Jum'ah yang membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, berarti dia mengamalkan sunnah. Ya. Dan memang dianjurkan agak sedikit panjang bacaan salat Jumat itu. Kadang-kadang saya menemukan khatib yang membaca surat terlalu pendek di salat Jumat. Ini sebuah khilaf sunnah. Dan begitu juga salat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dianjurkan imam membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan suratul Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan ada sebuah riwayat bahwasanya seorang sahabat Nabi bernama Muaz bin Jabal. Kisahnya masyhur nih, kisahnya dah banyak. Sering juga saya sampaikan. Ketika Muaz menjadi imam, namun bacaannya terlalu panjang. Surat Al-Baqarah, surat Isya sampai habis. Panjang. Untuk kali 45 menit atau 50 menit Al-Baqarah. Sementara orang-orang kondisinya berbeda-beda, ada yang capek pulang kerja dan lain sebagainya, maka Muaz
ditegur oleh Nabi, afattanun anta ya Muaz, apakah kau ingin membuat fitnah pada agama ini? Kenapa tidak membaca surat Al-A'la atau surat Duha? Dalam riwayat surat Al-Ghasyiyah. Jadi di situ ulama fikih mengatakan untuk sholat Isya maksimal 1 halaman, yaitu sekitar 20 ayat. Contohnya adalah surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah. Untuk rakaat kedua setengah daripada itu, setengah halaman. Contohnya surat Ad-Duha. Sedangkan surat Maghrib setengah halaman. Contohnya surat Ad-Duha. Dan rakaat kedua dianjurkan lebih pendek dari rakaat pertama. Baik. Jadi nggak apa-apa kita membaca, atau sunnah kita membaca pada sholat Isya surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Baik. Kemudian sebelum kita mulai membahas, itulah mulai tadi ya, Bu. Kita baca dulu surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la ini. Bersama-sama Bapak Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Surat Al-A'la menurut pendapat mayoritas ulama dia turun sebelum Nabi hijrah, artinya dia Makkiyah. Seluruh ayat. Ini pendapat mayoritas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Al-Barra bin Azib yang mengatakan, "Ma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata hatta quri'at sabbih isma rabbikal a'la wa fi suwari misliha." Tidaklah Nabi datang ke Madinah melainkan sudah terkenal, sudah terbaca, sudah dibaca surat Al-A'la. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, surat ini sudah
dibaca oleh kaum muslimin. Jadi dalil yang menyatakan bahwasanya surat Al-A'la itu surat yang sifatnya makkiyah sebelum Nabi hijrah. Namun sebagian ulama, di antaranya Imam Al-Wahhab, mengatakan dia adalah madaniyah. Sebab dia adalah madaniyah. Kemudian sebagian pendapat yang ketiga mengatakan campuran. Ayat awalnya merupakan turun sebelum hijrah dan ayat setelahnya di akhir surat ya itu bicara tentang atau turun ketika Nabi sudah berada di Madinah. Ala kulli hal, mayoritas ulama menyebut dia adalah surat makkiyah atau turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kalau secara urutan dia berada di urutan ke-8. Kata Imam Ibnu Ashur al-Tafsir di surat-surat yang awal juga turun kepada Rasulullah. Baik. Mohon maaf agak bantu STP. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan sebuah riwayat yang cukup panjang ya, yang berbicara tentang sebab turunnya firman Allah surat Al-A'la ini. Riwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, dari kakeknya, qala, dia berkata, inna lillahi ta'ala malakan yuqalu lahu Hizqiya'il. Allah memiliki satu malaikat. Seorang dia malaikat, namanya gitu. Allah memiliki satu malaikat yang bernama Hizqiya'il. Namanya asing ya Bu ya. Hizqiya'il. Ini malaikat yang besar sekali. Lahu 18,000 janah, dia punya 18.000 sayap. Ma bainal janahi ila janahi masiratu 500 am. Satu sayap ke sayapnya itu, satu sayap dengan satu sayapnya perjalanan 500 tahun. Berapa padang malaikat. Fa khatara lahu khatir. Kemudian dia punya ide. Malaikat ini punya ide. Malaikat bisa berpikir. Malaikat termasuk makhluk yang berakal. Dia tidak bernafsu. Hal taqdiru an tubsir al-arsha jami'ah. Jadi ini malaikat super duper sangat raksasa, besar sekali. Punya 18.000 sayap. Satu sayap saja, satu sayap yang sayapnya jaraknya itu 500 tahun perjalanan. Dia punya ide, apakah saya mampu melintasi arsy-Nya Allah? Apakah saya mampu melintasi arsy milik Allah Subhanahu wa taala? Maka fazadahu Allahu ajnihatan mislaha. Maka Allah gandakan jumlah sayapnya. Oh, kamu ingin jalan-jalan melihat memutari arsy saya, silahkan. Tapi saya tambah lagi sayapmu 2 kali lipat. Sehingga dia punya berapa? 18 tambah 18.000 tambah 18.000 80 36. Sittatun wa salasuna alfa janah. Dia punya 36.000 sayap. Ya, double sayapnya. Ma bainal janahi ilal janahi 500 sana. Sama tadi. Summa auhallahu ilaihi ayyuhal malak antir. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat itu terbang. Jadi malaikat ini makhluk yang terbang sifatnya. Fatara miqdara 20 alf sanah. Maka dia terbang selama 20.000 tahun. Ya, 20 alf sanah, 20.000 tahun. Falam yablugh qa'imatan min qawa'imil 'arsy. Satu pondasi arsy belum sampai. Satu pondasi saja dia belum selesai. Satu pondasi dari pondasi-pondasi arsy dia belum selesai. Summa dha'afa Allahu fil ajnihati wal quwwah. Pun Allah tambahkan lagi sayapnya dan kekuatannya. Wa amarahu an yatira, kemudian dia diperintahkan lagi itu terbang. Fatara miqdar 30 alf sanatin ukhra. Terbang lagi selama 30.000 tahun.
Di total 50.000 tahun dia terbang. Marah jauh kayaknya. Falam yasil aidan, alun dia selesai satu tonggak ar saja belum terkeliling ini. Ya. Tonggak al-hakim itu barang ini berada cek Pak kurang mengelilingnya Pak. Selantai Pak ya. Jangan salah Bu, kalau Allah lah cabut nikmat kaki wa rusak sendi-sendi soalnya apa ya aja ngelilingin kau Bu. Dia awak sehat mah. Ya. Kau bayangkan tidak jalan kaki di pesawat. Itu sayur malaikat itu. 50.000 tahun satu tunggak arsy tidak selesai. Wah, Allah wala quwwata illa billah. Ya. Kalau mengelilingi masjid kau barang ini kira-kira Bu. Tentu lebih lama dari mengelilingi ini. Mengelilingi Padang itu lebih lama lagi daripada mengelilingi masjid ini. Mengelilingi Sumatera lebih lama lagi. Tapi tetap ada angka yang bisa kita tahu dari berapa bensin yang habis, dari berapa jam perjalanan, kita tahu oh luasannya begini. Itu gambaran sederhana. Di angka tadi tinggi-tinggi mana ya? Bagi angka yang sederhana. Baik. Ini satu tonggaknya saja 50.000 tahun perjalanan tidak sampai. Ya. Kemudian maka berkatalah malaikat ketika dia sudah diberi kekuatan berlipat-lipat terus dikasih Allah kekuatan lagi tapi tak sampai satu tonggak arsy. Kemudian berkata malaikat itu subhana rabbiyal a'la. Maka berkata malaikat tadi itu Hizqiyail tadi dalam riwayat malaikat Mikail. Dalam riwayat malaikat Mikail itu riwayatnya mungkar, ya dhaif jiddan. Jadi berkata malaikat tadi subhana rabbiyal a'la. Memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Maka turunlah firman Allah, fa anzalallahu taala, turunlah firman Allah, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalimat atau ayat sabbihisma rabbikal a'la, ayat pertama dalam surah Al-A'la itu memang berkaitan tentang betapa besarnya kekuasaan Allah. Betapa agungnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah akan ada yang bisa menjangkaunya. Apalagi menciptakan yang setanding. Belum zat Allahnya, baru arsy-nya Allah saja. Ya. Baru arsy-nya Allah tidak ada malaikat satupun, bahkan malaikat yang paling besar sekalipun Hizqiyail ini tak mampu untuk mencapai satu tonggaknya saja. Ya. Itu yang disebutkan di dalam. Maka Nabi SAW bersabda, ini sambungan hadis tadi. Faqala Nabi SAW ij'aluha fi sujudikum. Oleh karena itu, jadikanlah sabbihisma rabbikal a'la itu sebagai bacaan di dalam sujud-sujud kalian. Ij'aluha fi sujudikum. Artinya dalam keadaan bersujud kita mengakui keagungan Allah, kita teringat ada satu makhluk yang jauh berkali lipat yang lebih handal, kuat, berkemampuan daripada kita saja tak mampu untuk menilai, terus sekedar jalan-jalan melihat satu tonggak arsy-nya Allah saja belum mampu. Maka disitulah kita membaca mengamalkan ayat sabbihisma rabbiyal a'la dengan baca dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Dan itu merupakan sunnah, yaitu membaca atau membaca zikir atas dasar respons dari ayat yang kita baca dalam sholat. Itu sunnah Nabi yang mulai terlupakan. Ya. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abi Musa, Abdullah bin Mas'ud, seluruh mereka ini meriwayatkan annahum kanu idza iftatahu qira'at hadhihi surah, kalau mereka ini sahabat-sahabat besar semua di Ibu. Kalau mereka semua membaca dalam salat mereka suratul A'la, ketika sampai pada ayat pertama sabbihisma rabbikal a'la, qalu, mereka menyambutnya dengan ucapan subhana rabbiyal a'la.
Kenapa? Imtisalan li amrihi fittidaiha, untuk melaksanakan perintah Allah di ayat 1 ini. Apa perintah Allah di ayat 1? Sabbih. Jadi sabbih dalam bahasa Arab itu kata perintah, fi'il amr. Jadi kalau memerintahkan dalam Al-Quran, kalau bisa walakun ketika itu lakukanlah. Ya, kata Allah sabbih. Cuman karena sabbih sukun itu bertemu dengan alif wasol, maka dia lebur menjadi kasrah. Jadi bacanya sabbihisma. Saya tulis lah ya, ada. Oh ada. Ini nampak Bu? Oh, kandang Bu. Nah, aslinya begini kan? Dari kata sabbaha yusabbihu, sabbih. Bertasbihlah, ini kata perintah nih. Kata perintah sabbih. Sukun, haknya sukun nih. Sabbih. Cuman sukun apabila bertemu dengan sukun iltiqa sakinain, bertemunya dua sukun, iltiqa, hukum iltiqai as-sakinain, maka dia menjadi kasrah. Sabbih ini alif gitu ya Bu ya. Oh, ini dia alif tapi hamlif wasol, makanya dia kayak gini bentuknya tuh. Ya Pak Ibu. Quran Madinah lah yang kalau pengen ngerti, kalau lagi bahasa Arab, kalau ngerti bahasa Arab jangan pakai Quran Indonesia. Saya agak anti sedikit dengan Quran Indonesia, apalagi Quran Bombay. Saya lebih suka pakai Quran Madinah atau Arab. Karena tepat kita belajar bahasa Arab. Quran Indonesia itu buat pemula, buat orang yang nggak mau belajar bahasa Arab masih oke lah. Tapi kalau yang mau belajar bahasa Arab jangan. Maka simbolnya seperti ini tuh, kayak simbol shot tapi kecil gitu. Nah gitu. Artinya dia alif wasol. Makanya alif wasol ini bersambung. Dia tidak dibaca ketika dalam kondisi bersambung, maka dia melebur menjadi apa? Kasrah. Maka bacanya sabbihisma, itu awalnya. Itu sejarahnya dibaca sabbihisma rabbika. Baik. Ini kata perintah sabbih. Seorang mukmin, seorang muslim, kalau Allah memerintahkan sesuatu, dia laksanakan saat itu juga. Kalau bisa, kalau memungkinkan saat itu juga. Nah, Allah memerintahkan kita untuk bertasbih, sabbihisma rabbikal a'la. Kita dalam kondisi dalam sholat. Bagaimana cara kita mengamalkan perintah Allah ini? Karena di antara makna sabbih, disuruh kita bertasbih, di antara makna tasbih adalah membaca subhanallah atau subhana rabbiyal a'la. Karena di sini Allah menyebut namanya dengan sebutan, dengan pangkatnya al-a'la, sabbihisma rabbika al-a'la, yang maha luhur. Maka ketika Allah menyuruh kita bertasbih dengan ucapan isma rabbikal a'la, jawabannya adalah subhana Rabbi al-a'la. Nah ini takutnya kalau kita baca subhanallah, apalagi kencang-kencang, imam nanti sensitif, masalah bocah. Ya Bu ya, pas sedang sholat sana. Kita baca, imam baca rakaat ayat pertama, sabbihisma rabbikal a'la. Oh, ibu di belakang subhanallah.
atau apa bahkan subhanallah, lain pula artinya. Ya. Walaupun itu tidak salah, maksudnya lafaznya tidak salah subhanallah, tapi yang ada dalam riwayat Nabi dan para sahabat pun Nabi terlibat. Para sahabatnya banyak dari Ibnu Abbas, Ali, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Abi Musa al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud. Itu seluruh sahabat-sahabat senior ini semuanya kalau membaca atau dibacakan Sabbihisma rabbikal a'la, mereka langsung mengamalkan tiga-tiga itu dengan membaca subhana rabbiyal a'la. Ada yang baca subhanallah dong. Nah, apa memungkinkan kita mengamalkan atau merespon bacaan Al-Quran itu dalam sholat? Sangat memungkinkan. Tapi kalau bisa sir saja, tidak usah dikeraskan. Ya. Jadi imam pun begitu, kalau bisa sir saja. Ya. Makanya kalau imam yang mengerti, dia pasti agak ada jeda sedikit antara ayat 1 dan ayat yang kedua. Sabbihisma rabbikal a'la, dibaca imam itu. Allazi khalaqa fasawwa. Karena ini memang ajaran dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Baik. Begitu juga sahabat-sahabat mengamalkannya. Kemudian kalimat sabbih atau kalimat perintah untuk bertasbih kepada Allah itu salah satu ungkapan yang unik dalam Al-Quran. Kenapa unik? Karena kata tasbih di pangkal surat itu datang dalam berbagai bentuk. Ada namanya, kalau ibu belajar sorof itu ada namanya fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, ada masdar atau isi masdar. Ya, akala ya'kulu aklan fahuwa akil fadzaka ma'kul, itulah kira-kira sintaksisnya dalam bahasa Arab. Ya. Qara'a yaqra'u iqra' fahuwa qari' fadzaka maqru', itu kira-kira. Jadi begitu juga dengan tasbih, sabbaha yusabbihu sabbih wa subhan. Itu semua ada bentuk sintaksis kata tasbih itu semuanya di pangkal surat-surat dalam Al-Quran. Contohnya di surat yang dimulai dengan fi'il madhi, kata kerja lampau, sabbaha, itu ada di surat Al-Qasas. Sabbaha lillahi ma, itu fi'il madhi, kata kerja lampau. Fi'il mudhari' contohnya di surat Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawat. Fi'il amr, kata perintah, datang di surat Al-A'la, sabbihisma rabbika al-a'la. Dalam bentuk isim masdar itu datang di dalam surat Al-Isra, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa dan seterusnya. Ya. Jadi maknanya apa? Ahli bahasa membahas ini nih, ahli Quran. Kalau sabbaha di surat apa tadi Bu? Pak? Kalau dimulai dari kata kerja lampau di surat apa? Surat Shaf ya. Juz 28. Sabbaha lillahi ma fi, ini surat apa? Shaf. Kemudian di surat Al-Jumu'ah yusabbihu, ini fi'il mudhari', yusabbihu lillahi ma fis samawati, dan seterusnya. Ini kata kerja lampau, pas. Ini kata kerja fi'il mudhari' menunjukkan sekarang, saat ini, dan masa depan nanti. Nah, ada sebuah kata dalam bahasa Arab yang ini berkaitan dengan waktu ya.
Ini berkaitan dengan waktu. Ada sebuah kata dalam bahasa Arab disebut dengan masdar atau isim masdar yang tidak berkaitan bebas dari waktu. Yaitu berkaitan dengan kata ini yaitu subhana. Subhana ini kata ahli bahasa adalah isim masdar, yaitu kata kerja, kata benda, isim yang terbuat atau yang terbuat dari kata kerja ini. Dibentuk dari komponen kata kerja yang bebas dari waktu, tidak berkaitan dengan waktu. Nah, kalau ini berkaitan dengan, ayatnya surat Al-Isra ayat 1 juga. Ini semua pangkal surat ya Pak Ibu ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan dan seterusnya. Baik. Maka pujian dan pengagungan terhadap Allah itu sepanjang waktu. Masa lampau, saat ini dan nanti. Bahkan apabila waktu itu pun sudah habis, pujian pada Allah selalu. Ya. Kemudian fi'il atau kata kerja itu berkaitan dengan fa'il. Fa'il itu subjek, pelaku. Ya. Jadi ada yang memuji Allah di masa lampau, ada yang memuji Allah saat ini, ada yang memuji Allah nanti. Tetapi isim masdar atau masdar tak ada perlu fa'il. Jadi ada tidaknya makhluk, Allah akan senantiasa mulia. Ada tidaknya waktu, Allah sudah mulia secara mutlak. Walau di masa lalu Allah dimuliakan, diagungkan, saat ini dan nanti Allah Maha Agung. Tapi waktu pun akan berakhir, karena waktu juga makhluk Allah. Jadi kemuliaan Allah lintas waktu, bahkan bebas dari yang namanya waktu. Tapi kalau kemuliaan makhluk terkadang terikat oleh waktu. Waktu menjabatnya yuk ikut orang. Tapi lah selesainya ikut orang lain. Pak Ibu ya. Adanya kita makhluk semuanya terikat yang disebut dengan dimensi waktu. Dan ada pujian orang kepada kita karena ada yang memuji. Karena kebaikan kita bergantung kepada waktu dan bergantung kepada pelaku. Sedangkan Allah tidak bergantung kepada waktu dan tidak bergantung kepada pelaku. Keagungan Allah sifatnya mutlak. Baik. Jadi satu kata dalam Al-Quran yang disebutkan dalam bentuk sintaksis yang lengkap itu adalah kata tasbih. Baik. Kemudian ketika Allah Ta'ala berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, apakah maknanya hanya di lisan kita bertasbih, Subhana rabbiyal a'la begitu? Enggak. Tasbih itu lebih daripada apa yang diucapkan kata. Apa makna tasbih? Bermakna tanzih wa taqdis. Dua. Tasbih maknanya tanzih wa taqdis. Tanzih yaitu menafikan kekurangan dan aib melekat kepada Allah. Menafikan segala kurang, kesalahan, aib kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang kafir mengatakan ittakhadallahu walada, Allah itu punya anak. Maka apa ayatnya? Subhana, maha suci Allah. Jadi kalau ada sifat, ada deskripsi, narasi, ungkapan yang menyelisihi atau mencederai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita melihat kesalahan daripada makhluk, baik itu perbuatan dan pekerjaan atau pemikirannya, maka dianjurkan membaca subhanallah. Makanya kalau imam salah ini baca subhanallah. Enggak layak ini seharusnya kepada Allah. Salat zuhur sampai rakaat imam boleh rajin benar 5 rakaat. Lupa maksudnya. Maka kita baca subhanallah. Yang bersih dari lupa, yang bersih dari aib dan kesalahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah. Kemudian ketika kita berdosa, ketika melakukan maksiat, ketika kita tahu kita salah, dianjurkan juga bertasbih.
Itu yang dimaknai oleh Nabiullah Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka, yang bersih dari noda, yang murni, yang tidak ada kesalahan dan cacatnya, semuanya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, kita banyak salah. Itu makna tasbih yang pertama, yaitu menafikan aib, cacat, kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau penisbatan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kebiasaan orang-orang sesat. Yahudi mengatakan Allah punya anak bernama Uzair. Nasrani mengatakan Allah punya anak Isa. Ya, Nasrani mengatakan yarhamukallah. Yarhamukillah sih mesti disebut. Nah, jawab lagi yahdikumullah. Kemudian Nasrani juga mengatakan Tuhan memiliki istri, yaitu Bunda Maryam. Ya. Dan kebanyakan daripada ajaran sesat paganisme mengatakan Tuhan itu memang memiliki pasangan dan atau mengambil anak sebagai keturunannya. Subhanallah. Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan Allah punya anak-anak perempuan. Siapa itu? Malaikat-malaikat Tuhan Allah. Subhanallah. Ya. Orang Yahudi mengatakan Allah itu bisa dikalahkan, bisa dikritisi, bisa dievaluasi, bisa dipertanyakan keputusannya. Subhanallah. Ya, dalam perjanjian lama itu Nabi Musa mengalahkan Tuhan katanya. Berbulan, masa Tuhan kalah berbulan? Aduh. Subhanallah. Ya. Atau Allah SWT dalam keputusannya, jika kita misalnya mendapatkan musibah atau penyakit atau apa, kalau kita suuzon kepada Allah, berarti kita belum bertasbih. Kita memandang keputusan Allah, takdir Allah itu salah. Itu juga salah satu makna tasbih. Orang yang suuzon kepada takdir Allah dan menyangka bahwasanya perintah Allah itu tidak betul, waduh, hukum qisas itu kejam sekali. Makan babi kok haram, salah mak kebabinya, berarti salah nih hukum Allah, berarti dia tidak bertasbih. Jadi bertasbih maknanya ialah mengagungkan Allah sebagaimana layaknya Allah Subhanahu wa taala, pertama dengan jalan menafikan segala aib dan kekurangan kepada Allah. Yang kedua, makna tasbih itu ialah tanzih, taqdis, yaitu memuliakan Allah sebagaimana layaknya dimuliakan. Dan ini tidak mustahil bagi kita. Bagaimana kita bisa memuji, itu sebenarnya tergantung kemampuan kita menilai pemberian atau benda yang kita puji. Kalau kita tidak bisa menilai, bagaimana mungkin kita bisa memberikan aspek istilahnya respon yang tepat. Ya. Terkadang Pak Ibu, saking orang kalau bahagia biasanya senyum kan? Orang kalau bahagia biasanya senyum lebar. Makin lebar senyumnya berarti kebahagiaan yang dia peroleh semakin besar. Tapi kalau senyum tipis saja, itu titik. Tapi kalau ibu dapat belanja dari Pak 3 juta, senyumnya tipis. Tapi dia kunci oto, kunci senyum. Otonya baru. Itu kadang galak ibu. Sebulan dah hilang galak ibu. Dia rumah dia tuju. Tapi terkadang bahagia itu melampaui itu. Tak senyum yang keluar, tidak tertawa yang hadir, malah menangis. Bisa jadi kan? Jadi ekspresi kita dalam ada situ kata yang saya lupa tuh. Ya Allah. Aku yang payah dari keluar. Jadi kemampuan kita mengapresiasi itu terkadang tergantung kepada pengetahuan kita dalam mengukur nikmat itu atau sesuatu yang kita apresiasi itu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengagungkan Allah kalau keagungan Allah itu tidak masuk di hati? Atau yang masuk itu sedikit cuma.
Maka begitu pula tasbih, kualitas tasbih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur atas sebuah pemberian, begitu juga ekspresi syukur kita, terima kasih kita atas pemberian tersebut. Maka Allah menghadirkan, karena kita tak mampu mensyukuri nikmat Allah dengan syukur yang layak, maka Allah berikan satu ucapan yang layak untuk mensyukuri itu dengan ucapan tahmid, alhamdulillah. Karena kita tak bisa mengagungkan Allah sebagaimana layaknya kita mengagungkan Allah. Allah dengan rahmatnya mengajarkan kita tasbih, subhanallah. Jadi ada syukur ketika kita diajarkan zikir-zikir itu. Tasbih dan tahmid. Jadi agar mudah memahami tasbih ini, coba kita buka Asmaul Husna. Perhatikan saja Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu. Nama-nama Allah itu kalau disebutkan dalam Al-Quran atau hadis tentang sifat dan nama Allah, itu kita masuk di situ dengan tasbih. Contoh, Allah punya nama Ar-Rahman. Ya Bu ya. Allah punya nama Ar-Rahim. Baik. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah itu tak bisa kita ukur. Kenapa tak bisa kita ukur? Berapa banyak kasih sayang yang kita lihat di dunia ini, contohnya saja dari manusia dan hewan, induk ke anak. Kasih sayang ibu ke orang sepanjang jalan. Coba kita hitung, berapa kasih sayang ibu kalau kita kumpulkan seluruhnya di dunia ini. Kalau kumpulkan jadi satu, Bu, berapa kasih sayang ibu tuh? Waduh. Dan itu kalau dikumpulkan semua bentuk kasih sayang ibu kepada anaknya, dikomparasi dengan kasih sayang Allah, lam yakun lahu kufuwan ahad, takkan sebanding. Karena kasih sayang Allah, yang kasih sayang Allah itu kata Nabi dibagi 100 bagian, satu rahmat kasih sayang Allah itu dibagi bagian ke alam semesta. Dengannya ibu singa tak makan anak singa. Dengannya ibu gajah tak nginjak anak gajah. Dengannya hewan-hewan buas, induk-induk hewan buas tidak memangsa anak sendiri. Dengannya sekian bulan, sekian hari, sekian pekan ayam-ayam betina mengerami telurnya. Sabar puasa ayam itu untuk anaknya tidak bisa menate. Nah, maka tak ada satupun yang bisa dikomparasi dengan keagungan Allah. Kalau kita masuk ke asma Allah. Allah punya nama yang lain disebut dengan Al-Malik. Itu yang maha diraja. Apabila kita kumpulkan seluruh kekuatan politik kekuasaan dari dulu sampai sekarang, semua raja-raja tak secuil pun bahkan tak bisa dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuasaan mereka hanyalah setitik cercah dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat jamal, keindahan. Allah itu maha indah. Kumpulkanlah mampu kita berpikir, akal kita berpikir, mengumpulkan seluruh keindahan dunia ini. Keindahan pemandangan, keindahan bentuk, warna, corak, dan lain sebagainya. Itu hanyalah seberkas dari keindahan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa komparasi keindahan Allah dengan keindahan makhluk? Kaidahnya laisa kamitslihi syai'un lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, di sini kata Allah wazkurisma. Bukan. Sabbihisma. Wazkurisma. Sabbihisma. Al-ismu maksudnya di sini adalah nama, tapi maksudnya al-musamma. Yang punya nama itu. Maksudnya gimana sih? Kita perlu menyebut sesuatu, perlu menamai sesuatu, bisa sesuatu disebut. Bu ya. Sekarang saya tanya, ini apa? Spidol ini hanyalah nama. Kalau kita katakan spidol,
disebut kata spidol. Itu hanya nama. Hakikat dari nama itu yang punya nama, yaitu al-musamma, ya ini barangnya. Boleh jadi ini di luar negeri atau di bahasa yang lain bisa berbeda nih. Kalau kita menyebutnya spidol, kalau orang Arab menyebutnya qalam. Kalau bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya kamu lupa. Ya. Bahasa Inggrisnya lupa sih. Itu mereknya, Bu. Tapi yang penting kan hakikatnya. Hakikatnya ini adalah ini. Cuman menyebut ini itu susah. Kita harus punya isim, harus punya nama. Agak repot kalau kita tak punya nama. Mohon maaf, Pak. Nama siapa, Pak? Pak Risman. Nah, ini nama beliau ini Risman, Bu. Pak Risman. Kenapa kita mudah berkomunikasi dengan beliau? Kalau disebut nama beliau, terbayang langsung tentang pribadi beliau, bentuk fisik beliau, apa pengalaman beliau, apa pekerjaan beliau, siapa istri beliau, keluarga beliau. Kenapa? Karena kita punya yang disebut dengan satu, yaitu nama. Nama itu akan menunjukkan kepada yang punya nama. Begitu juga ketika kita menyebut nama Allah, yang terbayang adalah, maksudnya adalah Allah itu sendiri. Nah, saya sebut nama siapa ya? Nggak repot juga nyebut nama ini ya. Insinyur jelek. Oh ya. B.J. Habibie. Kan nama itu, Habibie itu bahasa Arab, dari bahasa Arab artinya kekasihku. Orang yang tersayang disebut dengan Habibie. Tapi kita tidak mau begitu. Akal kita sudah cenderung ketika orang Indonesia disebut B.J. Habibie, maka yang terbayang adalah sosok, ya Pak itu ya, yang orangnya asalnya dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi, orangnya kecil-kecil, ya badannya kecil tapi otaknya besar. IQ-nya 200. Disebut dengan Mr. Cracker, Mr. Crack, Mr. Crack, karena dia menemukan formulasi untuk mendeteksi dini pecahan atau retak yang ada di pesawat terbang. Gitu ya. Orangnya super jenius, punya banyak paten, dihargai di Jerman, kemudian menjadi presiden, diminta pulang, panjang lah. Orang menghargai B.J. Habibie itu kalau orang punya pengetahuan tentang beliau. Kalau anak SD, TK, kelas 1 SD atau TK disebut Pak B.J. Habibie, bagaimana responnya? Siapa tuh? Kenapa? Karena tidak ada ilmu, tidak ada wawasan tentang beliau sebelumnya, sehingga tidak ada respon apa-apa. Tetapi orang yang mengenal B.J. Habibie dengan pengenalan yang baik, maka ketika disebut nama beliau, hadir rasa respect, hadir ada rasa hormat, hadir rasa cinta mungkin, atau rasa kagum minimal, kalau dia kenal dengan Pak Habibie. Padahal sebenarnya manusia ada kekurangan dan ada kesalahan. Begitu juga kalau tokoh yang jelek kita sebutkan. Sebut ini Fir'aun. Anda tahu yang ini? Oh, itu penghuni neraka nomor 1 itu Ustaz, yang membunuh bayi di zaman Nabi Musa, ditenggelamkan Allah. Jelek, laknatullah alaih, Allah laknat dia. Begitulah penggambaran isim ketika sebuah nama itu disebut, karena nama akan menggiring kepada al-musamma yang punya nama. Kenapa hari ini kita disebut nama Allah tak ada respon apa-apa dalam batin kita? Karena kita seperti TK anak SD tadi itu. Iman kita seperti anak TK dan anak S, karena kita tidak mengenal Allah sebelumnya. Kalau kita tahu, subhanallah, kalau kita tahu kekuasaan Allah itu, rajin kita mengkaji ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, barulah sampai kepada hakikat iman. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan orang beriman itu, kata Allah, hanyalah mereka yang apabila disebut, baru disebut nama Allah,
ada respon dalam batinnya, ada respon dalam jiwanya. Nah, yang disebut dengan tasbih sebenarnya bukan mulut saja yang subhanallah, tetapi berangkat dari hati. Bahwasanya kita mengagungkan Allah sebagaimana layaknya Allah untuk diagungkan. Bahwasanya tidak ada duanya Allah. Bahwasanya tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuasaan Allah. Allah punya sifat basir, maha melihat, tapi tak bisa dikomparasi dibandingkan dengan penglihatan siapapun. Allah punya sifat as-sami', Allah maha mendengar, tapi tak bisa dikomparasi dibandingkan dengan pendengaran manapun. Allah SWT punya kekuasaan Allah Malikul Mulk tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan siapapun. Allah SWT punya kasih sayang Allah tak bisa dibandingkan dengan kasih sayang manapun yang kita temui dan dapatkan. Allah Subhanahu wa taala punya sifat ampunan, pengampun. Ampunan Allah tidak bisa dibayangkan dengan ampunan dari manapun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Rezekinya Allah tak bisa dibandingkan dengan rezeki dari siapapun, apapun bentuknya. Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Muntaqim yang Maha membalas. Balasan Allah, makar Allah, siksaan Allah tidak ada yang bisa menandingi siapapun. Lam yakun lahu kufuwan, hatta ada yang setanding dengan Allah. Itulah makna tasbih itu. Jadi total mengagungkan Allah itu sebagaimana layaknya Allah patut diagungkan. Makanya boleh jadi satu orang membaca tasbih, yang satu membaca tasbih, yang satu membaca tahmid, membaca satu tahmid, tapi tasbih dan tahmid orang ini satu lainnya berbeda-beda. Ada yang tasbihnya cuma di mulut saja. Ada tahmidnya di mulut saja, ada yang sudah masuk ke dalam hati, tetapi ada juga yang masuk hatinya sudah benar-benar meresap dalam hatinya. Ketika membaca tasbih, nilainya di sisi Allah itu mungkin berbanding oleh 1000 sejuta orang, tasbih satu orang. Kenapa? Karena dia memiliki pengenalan, ma'rifat. Nah, pengenalan kepada Allah itu disebut dengan ma'rifat. Nah, itu kaji. Ya, ini kaji ma'rifat. Sejauh mana orang bermakrifat kepada Allah, pengenalan diri dia kepada Allah, maka sejauh itulah berkualitas tasbihnya. Ya. Baik, sampai mana tadi? Sabbihisma. Baik. Di dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Maka bagaimana kita cara bertasbih? Ya dengan nama-nama Allah yang indah yang Allah ajarkan. Walillahil asma'ul husna. Asma jamak dari isim. Kalau ayatnya tadi kan sabbih isma, itu mufrad tunggal, jamaknya asma. Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Di balik nama Allah yang paling indah itu hakikatnya jauh lebih indah lagi. Ya. Kata Allah memiliki nama-nama yang maha indah. Fad'uuhu biha. Serulah Allah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Dan jauhilah, tinggalkanlah orang-orang yang sesat, salah, melampau dari menyebut nama-nama Allah. Artinya dilarang kita menyebut nama-nama yang tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gampang, sudah ada dalam Al-Quran. Allah Al-Alim, Allah Al-Kabir. Bahkan Nabi pun sama ulama 99 asma al-husna itu. Sudah gampang. Dalam hadis lebih daripada itu. Ya, lebih daripada 99 atau 100 itu dalam hadis. Ada asmaul husna yang disebutkan dalam Al-Quran, ada asmaul husna yang disebutkan di dalam hadis. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran itu 99 atau 100 itulah. Dalam hadis ada lagi yang lain. Seluar itu tidak boleh. Baik. Kemudian sabbihisma rabbika al-a'la, maka kata Allah, bertasbihlah kamu menyebut nama Allah yang maha luhur, yang maha mulia. Kemudian ayat yang berapa lagi? Ayat yang kedua. Di sini saya mau membahas nih. Kata Imam Al-Qurtubi, makna tasbih ini ada beberapa macam. Kata beliau nih, kita baca aja. Satu,
Sabbih isma rabbikal a'la, yakni nazzih rabbaka 'anis su'. Sucikanlah Tuhanmu dari keburukan-keburukan, ya. Amma yaqulu fihi al-mulhidun, sebagaimana orang-orang yang murtad, orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan menyebut Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat agama di luar Islam atau kepercayaan di luar Islam, itu Tuhan itu emang kacau. Ada Tuhan yang pakai celana dalam, mohon maaf. Ada Tuhan yang memakai botak. Ada Tuhan yang ada Tuhan alien, ada agama baru Tuhannya alien. Bahkan siapa itu? Bob Marley pun jadi nabi sama Tuhan. Jadi jadiin nabi dan jadikan dia Tuhan. Macam-macam agama. Ya. Kemudian wakila, dan dikatakan anal makna sabbih isma rabbikal a'la, yakni nazih isma rabbika an yusamma bihi ahadun siwahu. Dah tadi saya bahas tadi. Nazih tasmiyata rabbika wa dzikrika iyyahu an tadhkurahu illa wa anta khashi'un mu'azzam. Baik. Kemudian yang kedua, kata Imam Qurtubi, tiga ya. Sucikanlah nama Tuhanmu atau sebutlah nama Tuhanmu itu sedangkan engkau dalam keadaan khusyuk dan mengagungkan. Jadi tasbih itu tidak dibaca begitu saja, tetapi dibaca dengan membawa sifat khusyuk. Ya, wa anta khashi'un wa mu'azzim, dan mengagungkan karena engkau menyebut sebuah nama yang agung. Ya. Berapa nama yang ada di kontak Pak Ibu di HP? Banyak, Ustaz, grup saya banyak. Ya. Apakah setiap nama itu punya kesan yang sama dalam hati? Ada satu atau beberapa nama bila disebutkan terasa sejuk dalam hati kita. Ya. Bukankah gitu Pak Ibu? Tempatkanlah nama Allah yang paling spesial ya dalam hati kita. Itu baru kita dikatakan bertasbih yang selayaknya. Ya. Jangan nama calon, baru calon lebih tinggi dulu nama Allah, berdoa nama Allah lagi. Sehingga apa yang terjadi? Putus asa, bunuh diri. Allah. Batu orang itu bunuh diri, tidak jadi kawin, Ustaz. Ya Allah. Berarti dia belum bertasbih. Mungkin dia sholat tapi belum bertasbih. Kenapa? Dia tempatkan nama calon suaminya atau calon istrinya itu di atas nama Allah. Dia lebih terkesan menyebut nama orang yang dia cintai itu dibandingkan nama Allah. Ketika dia tidak jadi menikah karena faktor yang lainnya, ya. Aduh, berita tentang viral di tahu. Apa Bu? Ada bundir. Sekarangnya istilah sekarang bundir. Kalau bunuh diri itu agak ini. Ada kasus bundir di Kota Padang ini yang membuat saya bersedih ya. Sedihnya bukan karena dia meninggal, enggak. Ya, Allah dalam Al-Quran mengatakan, Allah kalau melarang sesuatu itu Allah sebut alasannya. Kadang-kadang dalam Al-Quran. Jangan kamu minum khamar, berjudi, karena itu perbuatan setan. Artinya itu haram, udah jelas itu haram jelas. Tapi kadang Allah sebutkan itu perbuatan setan. Jangan kamu berzina, karena itu sebaik-baik jalan, wasa asabila, seburuk-buruk jalan. Jangan kamu bunuh diri. Apa kata Allah? La taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh dirimu sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Alasannya Allah tuh sayang pada kamu. Bunuh diri haram jelas, tapi redaksi dan narasi Allah ketika melarang hambanya bunuh diri, Allah mengatakan sungguh Allah itu sayang kepada kamu. Jadi artinya saya berpikir kalau ada orang bunuh diri itu dia kan di-spread, apa tuh super anjing di-spread, putus asa kan? Orang bunuh diri itu karena putus asa. Putus asa dia, kemudian dia menggantung dirinya. Saya pikir ada kasus bunuh diri di Kota Padang, di mana kota saya ada juga di sini, dan banyak ustadz di Kota Padang. Tetapi orang ini putus asa dari rahmat Allah sehingga dia bunuh diri. Kenapa?
karena dia belum mengenal kasih sayang Allah. Berarti dakwah ini belum sampai kepada orang yang bersangkutan. Kok bisa-bisanya ada di Kota Padang ini orang yang belum mengenal kasih sayang Allah kepada dirinya sehingga dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bunuh. Dia merasa bersalah. Terus orang baik, saya merasa bersalah. Ada orang bunuh diri di Kota Padang di mana saya tinggal. Saya merasa bersalah, berarti saya belum sukses dalam menyampaikan dakwah. Ada orang hamba-hamba Allah yang belum mengenal kasih sayang Allah kepada dirinya. Karena Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan membunuh diri kamu sendiri. Allah tuh sangat sayang kepada. Kenapa bunuh diri itu dosa besar? Karena dia merasa Allah tak mampu menyelesaikan persoalannya. Ya. Dia merasa Allah tidak mampu menyelesaikan persoalannya, sehingga dia ambil tali, dia gantung diri, ditemukan mayatnya sudah padahal usia muda sekali, 25 tahun. Ya Allah. Berarti memang Pak Ibu, dakwah Islam itu memang belum sampai ke anak-anak muda. Sehingga generasi kita generasi yang lemah imannya. Baru persoalan, saya nggak bisa mengatakan baru ya. Persoalan jodoh bisa bunuh diri, persoalan kerja bisa bunuh diri, persoalan fiksi bisa bunuh diri. 2 tahun lalu udah salah, ada kasus bunuh diri juga di Padang, pemuda. Ya, dia adik saudara dari kenalan istri saya di Kota Padang ini. Jadi waktu halo, kasih bunuh sudah, kata orang Maluku. Kata orang Papua, kasih bunuh. Nah. Dan dia nggak cerita bobo. Ya. 2 tahun atau setahun yang lalu saya lupa. 2 tahun yang lalu ya. Jadi ada seorang saudara dari teman kenalan istri lah gitu. Jadi anaknya nih kuliah sudah tingkat akhir, lagi ngerjain skripsi. Hari itu mau sidang. Kakaknya ini karena adiknya mau sidang skripsi lulus S1 hari itu beliin hadiah. Ya nggak tahu sih hadiahnya apa. Mau diberikan setelah dia lulus pulang kerja. Jadi kakaknya ini perempuan Uni ini dia kerja. Adiknya kuliah mau sidang hari itu. Dia sudah siapkan hadiah, surprise itulah. Selamat karena sudah selesai S1. Sidang itu kan selesai S1. Tapi ditelepon-telepon pagi itu nggak diangkat-angkat. Uninya sibuk juga kerja di kantor. Antar pulang kerja saya singgah ke kosan adik. Nah, gitu. Ternyata pas singgah adiknya sudah gantung diri. Padahal malamnya masih bercanda, masih ketawa-ketawa, padahal skripsinya sudah selesai. Hari itu sidang, dia bunuh diri. Nah ini. Jadi anak-anak muda kita nih gawat juga. Iman tak ada karena tidak ada usaha untuk mencapai iman itu. Kurang maksimal berdakwah kepada anak-anak muda. Ya. Itulah kalau makna tasbih ini belum masuk ke dalam hati, sehingga ketika kita melihat perintah Allah, melihat larangan Allah, dan ketika kita berhadapan dengan takdir Allah, kita tak sabar. Berarti kita tidak yakin Allah itu memberikan yang terbaik buat kita. Belum bertasbih lagi. Jadi pangkal kita lemah beragama itu karena kita belum bertasbih dengan benar. Baik. Caranya gimana Ustadz supaya tasbih kita itu berkualitas? Ini tips dari saya, ya. Yang pertama, rajin mengenal Allah itu sendiri. Jadi raih ma'rifat Allah dulu. Kalau kita sudah mengenal Allah itu dengan cara membaca ayatnya. Ayat Allah itu ada 2, ayat Allah yang tersabda, Al-Quran, dan ayat Allah yang tercipta. Kita pupuk ma'rifatullah. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pupuk ma'rifatullah, belajar Asmaul Husna.
nama-nama Allah itu. Asmaul Husna itu kalau kita bagi dua, Asmaul Husna itu terdiri dari dua jenis saja itu. Lafzul Jalalah wal lafzul Kamal. Ada lafzul Jalal, ada lafzul Kamal. Ada nama Allah yang menunjukkan keagungan Allah, Jalal. Ada lafzul Kamal. Ada nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Nah, contohnya lafzul Jalal itu, contohnya nama-nama Allah, Allah itu lafzul Jalal itu. Al-Mutakabbir yang maha sombong, Al-Aziz yang maha agung tak terkalahkan, Al-Muntaqim yang maha membalas, Al-Mudhil yang maha menghinakan, Al-Jabbar yang maha berkuasa. Kemudian itu contoh untuk nama-nama Allah yang menunjukkan jalalnya, keagungannya. Ada nama-nama Allah yang menunjukkan kamal, kesempurnaan sifat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin. Apa lagi? Al-Qawi itu jalal, Bu. Nah, cara mengamalkannya, kalau kita sudah belajar ma'rifatullah, belajar Asmaul Husna, kita lihat tuh, kalau ketemu nama-nama Allah yang menzahirkan jalalnya Allah, maka datangkan akhlak kita yang berlawanan dari sifat itu. Contohnya, Allah Al-Kabir, Allah Maha Besar. Kita jangan sok-sok kau kadang-kadang loh, seminangnya, kok merendah saja sama Allah. Allah punya sifat Al-Muntaqim, takut kita akan dosa kita mau dibalas sama Allah. Allah punya sifat apa tadi lagi? Al-Qawi, jangan merasa kuat, sok-sok hebat, lemah sih Allah. Itu kalau lafzul Jalal. Kalau ada nama-nama Allah yang menunjukkan kamal, kesempurnaan, kita tiru-tiru sekete. Allah punya Rahman, Ar-Rahman, punya Ar-Rahim. Waktu dulu sifat Allah itu dengan berkasih sayang. Allah punya As-Salam, wa tilu-tilu kama-kama menebarkan salam. Tidak sekedar Assalamualaikum doh, tapi hati uswah tidak. Dengki, benci, ghibah tidak. Hilangkan tuh, karena kita tidak salam sama sekali itu. Jadi kita praktekkan tuh bagaimana mempraktekkan Asmaul Husna, ya. Yang ketiga, hadirkan rasa itu ketika berzikir. Ketika kita baca Subhanallah, coba maksimalkan di akal pikiran kita, benar-benar mencoba merenungkan, mentadabburi itu kalimat itu. Subhanallah, tiada yang setanding dengan Allah. Allah segala-galanya, Allah memiliki. Kita baca, jadi tidak sembarangan bertasbih itu kayak itu. Subhan. Pokoknya selesai 33. Mending, jadi riwayat zikir itu ada 4. Zikir setelah sholat itu ada 4. Riwayat, 2 riwayat, ada 5 Pak. Ada 5 riwayat tentang zikir ba'da sholat, zikir setelah sholat itu. 3 riwayat 33, 1 riwayat 25, 1 riwayat 10. Lebih baik 10 tapi berkualitas dibandingkan 33 tapi tidak berkualitas. Tapi kalau bisa 33 berkualitas, itu lebih baik dari 10. Begitu maksudnya. Jadi ketika kita baca Subhanallah, doa belajar meresapkan makna itu dalam hati kita. Kagum kita terhadap kehebatan, kekayaan, kekuasaan, atau keindahan. Nisbatkan kepada Allah yang jauh daripada itu, melampaui itu semua. Jadi baca Subhanallah tapi berbobot gitu. Nah, kita baca Alhamdulillah, coba hitung rezeki dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Bayangkan cie-cie. Itu membuat satukan bu tidak akan bosan buat berzikir kalau kayak gitu. Kalau bisa kayak gitu akan terasa lebih menenangkan dan lebih khusyuk dibandingkan hamba. Barallah.
Zikirnya tidak sabar. Baik. Sampai mana tadi? Sudah. Mungkin itu saja. Ya. Silakan. Berkaitan dengan ini. Misalnya kalau kita lihat dalam Al-Maidah ayat 35. Orang yang bertakwa adalah metode atau cara atau wasilah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, dikaitkan dengan tabarruk tadi berkaitan dengan tasbih atau disucikan Allah. Bagaimana kira-kira pendapat itu berkaitan dengan menemukan metode tadi? Karena pengamatan saya secara parsial ini, ada beberapa kelembagaan yang mengelola khusus tentang masalah zikir ini. Itu yang dikhususkan, baik secara kelembagaan, metode, tata cara, maupun beberapa adat yang mereka jaga. Nah, ini agak menjadi perhatian saya selaku kita semua umat muslim. Betulkah kira-kira zikir itu harus memenuhi kriteria atau metode tertentu dalam rangka yang mereka sebagai bertawasul? Misalnya kalau kita lihat dalam beberapa pemahaman yang tentang Allah misalnya, mereka menggunakan metode-metode tertentu, mekanisme tertentu, langkah tertentu yang diatur secara normatif. Apakah di sisi lain kita boleh manut kepada mereka, atau kita pilih zikir yang seperlunya sesuai yang kita ketahui atau empiris pengalaman kita dalam. Mohon maaf ini Pak Ustaz, ini karena ada kecenderungan barangkali yang saya temui ketika beberapa majelis zikir ya dalam kategori motorika itu, mereka menggunakan beberapa tata cara yang sangat teratur. Bahkan kata mereka berbicara kepada sebuah kutipan hadis Abu Hurairah yang Indonesia barangkali itu segala masalah. Barang siapa yang selalu mengingatku, kontekstualnya adalah berzikir, ya, sampai dia lupa meminta kepadaku, maka aku akan berikan melebihi apa yang dia minta. Jadi secara interpretasi ini Pak Ustaz, ini secara ilmu keilmuan, ya. Seolah-olah ada menafsirkan zikir itu lebih baik dari segala-galanya. Bahkan dalam metode mereka kadang-kadang dalam tanda petik meminimalisir ketentuan rukun sholat, misalnya tumakninah dan kurang tepat, tapi lebih mengedepankan zikir. Bicarkan dasar hukumnya adalah barang siapa yang berzikir kepadaku sampai lupa meminta kepadaku, maka akan aku berikan melebihi apa yang mereka minta. Ini bukan saya mengkebiri keberadaan lembaga-lembaga tertentu, tapi apakah zikir dalam rangka ma'rifatullah itu harus membutuhkan metode-metode atau wasilah-wasilah tertentu dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya jawabannya panjang. Perlu 2 pertemuan. Ya, tapi itu memang dijawab enggak nih Pak Ibu? Aduh, saya takut jawabnya nih. Sebenarnya Pak Ibu ya, zikir apapun ilmu ya, itu tidak hanya cukup di teori. Ada bimbingan dari pakar gitu ya. Kita sama baca, ibu beli buku gimana cara sholat yang baik, beri buku fikih sholat, sampai ibu khatam 3 kali buku itu, saya yakin gak akan bisa sholat ya. Atau ibu beli aja Iqra jadi 1 sampai 6 itu, Iqra 1 sampai 6, hanya berpanduan kepada buku itu bisa ibu baca Quran selesai baca 6 Iqra 6 itu ya, gak yakin saya bisa. Atau ibu beli buku kedokteran dari A sampai Z yang paling canggih, yang paling baru,
Selesai ibu khatam buku kedokteran tuh jadi dokter ya? Tidak ada yang ngakui. Begitu juga sebenarnya dalam ilmu zikir, dalam ilmu agama secara keseluruhan ya, termasuk dalam zikir, apakah namanya tazkiyatun nafs, tasawuf dan lain sebagainya, itu memang memerlukan mursyid atau guru, memerlukan mentor lah kalau bahasa awam. Ya. Dan Nabi SAW selaku guru mengajarkan itu kepada sahabat. Ya Muaz, wahai Muaz, inni la uhibbuka, saya sayang pada kamu wahai Muaz. Maka jangan sekali-kali tinggalkan zikir Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik setiap kali lepas salat yang fardu. Itu kan berarti Nabi mentalkinkan, membacakan, mengajarkan zikir kepada sahabat. Ya. Terkadang dan itu terkadang berbeda-beda antara satu sahabat dan sahabat yang lain zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ada lagi sahabat bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu as-Saqafi, ya Rasulullah ajarkan sebuah zikir, kulli qaulan fil Islam la as'aluhu ahadan ba'daka. Ajarkan sebuah zikir yang tidak saya temukan pada orang lain, yang ringkas. Apa kata Nabi? Qul, katakanlah amantu billah sumastaqim. Katakanlah amantu billah. Itu aja zikirnya. Saya beriman kepada Allah. Nah, terkadang ada sahabat yang bikin metode sendiri yang tidak diajarkan oleh Nabi sebelumnya. Seperti zikirnya sahabat yang membaca Sami Allah liman hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Atau terkadang sebagian sahabat bikin metode lain. Itu bacaan tadi. Metode lain yaitu menyimpul atau membuat tasbih. Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum tidur beliau itu berzikir 1000. Jadi diambil benang tali atau kain, dibikin simpul itu 1000. Itu yang diputar-putar di Abu Hurairah sebelum tidur. Pernah ibu celiak tasbih? Ibu tanya, pernah celiak tasbih 1000? Ambo cok celiak saja. Karena banyak aja kawan-kawan ambo yang mengamalkan itu 1000 gitu. Ambo kira dulu pertama kali menceliak tasbih 1000 itu, ambo kira barang. Ini mabuk tas kadang gitu kan, tas plastik. Pak, celiak bukan? Kira tasbih sih, panjang sekali 1000 gitu. Kalau diamalkan di zaman kini mungkin agak ahli bid'ah. Padahal itu ajaran dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ada lagi zikir yang diajarkan Nabi kepada anak beliau sendiri, Fatimah, ketika merasa capek, lelah dari bekerja. Mau tidak saya tunjukkan sebuah zikir yang lebih baik daripada pembantu, yaitu zikir 3333 itu. Tutup dengan la ilaha illallah, dibaca oleh Fatimah. Jadi ternyata zikir itu perlu pembimbing. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi kebutuhan orang itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu para ulama yang berusaha untuk menyajikan zikir itu secara runut, karena memang hadis zikir itu sebagaimana amal-amalan yang lain, misalnya hadis riwayat tentang sholat itu acak, maksudnya ada di sini banyak, disusunlah semua yang satu tema itu, jadilah namanya bab fikih. Hadis tentang sholat, jadilah bab sholat. Hadis tentang toharoh, jadilah bab toharoh. Hadis tentang zikir disusun-susun, itulah yang disebut dengan thariqah. Itu sebenarnya thariqah itu. Tetapi thariqah itu tak lepas namanya akidah dan syariat. Nah, itu. Persoalannya sekarang kan yang namanya zikir kadang tidak dinafikan ada yang menyimpang ada yang sudah keluar dari rel karena mereka berpusat kepada ma'rifatullah, lupa dengan syara'ullah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan akidah. Sehingga itu yang membuat orang menjadi salah arah. Ada yang nanti larinya kepada fasik karena tidak sholat, ada yang larinya kepada kekufuran, ada yang larinya ke sihir, ilmu kanuragan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya tazkiyatun nafs atau tasawuf itu sebenarnya ilmu yang holistik. Ya. Mengaji termasuk tasawuf sebenarnya. Mengkaji Quran ini salah satu suluk
thariqah. Membaca hadis termasuk thariqah. Jadi semua itu tak boleh dipisahkan. Jadi ciri-cirinya kalau mursyid itu, ulama itu memisahkan, memilah-milih mana yang akidah, syariat dan thariqah, mana yang zikir, berarti dia sudah jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi metode itu mesti. Dan metode yang namanya metode ini boleh berbeda-beda. Ya, jadi kan ayatnya itu ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa batubu ilaihi alwasilah. Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang diperintahkan, semua orang beriman diperintahkan dalam Quran untuk sholat. Tetapi bawa cara sholat tuh, maka harus ikut thariqahnya Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i maksud. Ikut thariqahnya Imam Ahmad bin Hanbal, berarti ini caranya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga ketika berzikir. Ada ulama namanya Abul Hasan Al-Syazili, tinggal di Mesir, ulama besar, matanya buta. Beliau membuat thariqah metode disebut dengan thariqah Syaziliyah. Ada Imam Bahauddin An-Naqsabandi, dia bikin thariqah disebut dengan thariqah Naqsabandiyah. Kalau orang Palembang nyebutnya Nakasabandi. Padahal sebenarnya Naqsabandiyah. Dari Imam Bahauddin An-Naqsabandi. Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Penjailani ya. Abdul Qadir Al-Jilani dari desa Jilan. Dia punya thariqah Qadiriyah ya. Begitu seterusnya. Penisbatan thariqah kepada syekh, kepada mursyid ya. Dengan syarat mursyid itu adalah ahlus sanad, memiliki sanad keilmuan yang jelas kepada Rasulullah SAW, berpegang kepada syariat akidah Islam. Ya. Jadi sebenarnya kita ini sudah berthariqah kalau kita belajar akidah, belajar Al-Quran, belajar sunnah, praktek zikir. Ya. Kalau baiat itu formalisasinya, sama kayak wak sekolah. Sekolah itu kan ada mendaftar, ada biaya pendaftaran, ada disiplinnya. Karena guru itu nantinya akan menilai kita, ini anak, ini murid bisanya ngapain nih, bisa. Ada murid yang membimbing kita karena kebutuhan kita berbeda-beda. Nanti guru yang mengarahkan. Itu sebenarnya kelebihannya kalau kita berthariqah. Gitu. Silakan. Oh, pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang termasuk adab kali ini Ustaz. Yang saya tanyakan mungkin akan diperhatikan sedikit Ustaz. Ada beberapa ini saya dapat mengalirnya dari satu di YouTube atau apa itu katanya. Misalnya ada dalam azan, kita kan wajib menjaga azan itu. Nah kemudian mana yang lebih perlu, misalnya kayak sekarang lagi ada pengajian, terus kalau kita lagi sholat sunat, orang azan, kita berhenti dulu sholat sunat karena menjawab soal azan lebih wajib. Kemudian kalau lagi ada ceramah, kan ada dua orang lagi ada ceramah tuh, orang zikir, yang dengan sambil zikir dan mendengarkan ceramah. Nah itu sebetulnya yang lainnya seperti apa Ustaz? Apakah ada yang perlu ceramah dulu atau bisa sambil kayak gitu zikir? Nah ini yang perlu saya tahu Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat zikir atau istilah zikir dalam agama Islam atau dalam Al-Quran bahkan itu manifestasi zikir itu berbeda-beda sesuai tempat, kondisi dan situasi. Sebaik-baik zikir di majelis ilmu yang menyimak ilmu itu. Misalnya di majelis ilmu bahas tafsir, tapi ibu sibuk zikir 1000 la ilaha illallah, itu tidak pakai itu. Atau ketika khutbah Jumat, zikir yang utama ketika khatib naik mimbar itu mendengarkan, menyimak khutbah. Dan baca salawat loh, dia baca Quran loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah khutbah khatib dibukanya Pak ke surat Yasin wal masuk. Jadi zikir itu sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Azan kumandang, zikir yang paling utama adalah menjawab azan tersebut. Ketika apa lagi?
Zikir yang utama ketika kita bekerja apa? Bekerja secara baik dan profesional, itu zikirnya. Zikir yang baik ketika kita bekerja itu bekerja mencari hal-hal yang halal dan menghindari yang haram dan syubhat. Itu zikirnya. Makanya akan menjadi lucu orang rajin istighfar, rajin bertasbih, tetapi tangannya mengambil yang haram. Berarti tidak berzikir sebenarnya. Belum holistik zikirnya. Zikirnya para penguasa adalah amanah. Zikirnya orang-orang yang kaya adalah bersedekah rajin. Masuknya nanti ke nama-nama Allah, Al-Ghani, Al-Mughni, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Salam. Masuknya ke sifat-sifat Allah itu. Jadi bayangkan dia kaya bahasa Arab itu Ghani, tetapi dia tidak mau peduli dengan orang lain yang berkesusahan. Berarti dia belum berzikir sebagai orang kaya. Jadi manifestasi zikir itu sangat luas. Zikir ketika kita sholat itu memahami bacaan sholat itu, mulai takbir sampai salam, baru kita dikatakan berzikir. Ya. Zikir ketika hari Jumat itu mendatangi sholat Jumat dalam keadaan bersegera, sudah mandi dan sebagainya. Ya. Allah SWT mengatakan, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jama'ati fas'au ila zikrillah." Kalau sudah dipanggil azan berkumandang, bukan pas berkumandang azan itu maksudnya. Karena Nabi menjelaskan bakkara wabtakar. Siapa yang pergi sholat Jumat dalam waktu yang segera, itu yang disebut dengan berzikir. Fas'au ila zikrillah, bersegeralah kamu menuju zikir. Maksudnya bergegas pergi ke musajid. Nah, itu yang berzikir. Jadi berzikir ketika di medan perang adalah menebas kepala musuh, itu zikir. Zikir ketika membuka kitab, mengaji, itu mencatat, itu zikir itu. Nah, zikir apa lagi? Zikir ketika ibu belanja di pasar, kok produk pro Yahudi atau pro Zionis enggak, itu zikir tuh. Serius Pak Ibu. Zikir ibu di balik kamar pemilu tuh, kamar bilik apa namanya? Bilik coblos tuh. Pilih pemimpin yang sesuai dengan yang paling dekat, minimal paling dekat dengan syariat Allah. Itu zikir tuh. Zikir ketika tahajud, ya zikir sendirian, zikir khafi, zikir sirri. Ya, zikir seorang muazin yaitu mengumandangkan azan. Jadi zikir ini manifestasinya banyak. Zikir ketika dapat masalah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terasa berat, la haula wala quwwata illa billah. Mau ketika makanan datang, barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ketika melihat masjid, zikirnya sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi zikir ketika menghadapi istri dan suami, ya, berhubungan, baca Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Kan itu. Ketika melihat pengantin baru, zikirnya Allahumma barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Zikir ketika Allah merintahkan dalam Al-Quran, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Zikir ketika Allah mengatakan wastaghfirullah dalam Quran, innallaha ghafurur rahim, astaghfirullahaladzim. Zikir ketika Allah mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin, bala nahnu ala zalika minasy syahidin. Zikir ketika sakaratul maut, la ilaha illallah Muhammadun. Jadi zikir itu tergantung situasi, kondisi dan kebutuhan. Jadi jangan sempitkan zikir itu hanya zikir lisan, ya. Tapi lisan yang kita pakai untuk berzikir, kita pakai juga untuk gibahin orang. Ini salah. Jadi sesuaikan frekuensi. Itu kira-kira tadi kita jawab Pak ya? Belum terjawab. Nah, gampangnya kalau ikut tarekat gitu, kan ada organisasinya, namanya apa itu? Jatman atau apa itu? Jami'iyah ahli tariqah apa gitu. Itu udah dilihat nanti kemana tarekat yang muktabarah, tarekat yang betul, mana tarekat yang ghairu muktabarah, tarekat yang sesat, ada semuanya.
tahu Habib asli mau Habib palsu, ada pula organisasinya namanya Rabithah Al-Alawiyah. Ini Habib palsu, ini Habib asli nih. Itu semua sudah ada kok ininya, standarisasinya ada. Ya. Saya tidak seperti sebagian orang yang mudah sekali mengkafirkan dan menyesatkan bid'ahkan ini tarekat ini sasih Allah hendak. Atau saya juga tidak termasuk orang yang suhulah, memudah-mudahkan juga semua tarekat benar, enggak juga. Itu bukan golongan orang yang demikian. Kita tuh harus fair. Kalau yang betul betul, yang salah itu salah. Jangan mudah menghukumi sesuatu dengan terlampau. Tanya lagi Pak Ibu. Baru sabih nyorot ke Allah. Ya Bu. Makasih Ustaz. Saat azan dikumandangkan. Oh azan. Kirain tadi. Katanya pintu surga terbuka. Oh. Dan diharapkan kita berdoa saat itu. Sedangkan kita harus juga menjawab azan. Gimana kira-kira kita berdoa? Seandainya kita menjawab azan juga, kemudian berdoa juga. Terima kasih Ustaz. Saya kira bukan ini ya. Setahu saya bukan ketika azan pintu terbuka. Bukan surga yang terbuka. Setelah azan, langit terbuka, bukan surga. Jadi ketika seorang selesai azan berkumandang, kemudian dia mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah, disitulah pintu langit terbuka. Maksudnya itu saat-saat mustajabah. Jadi kalau pas azannya dijawab, tidak berdoa, pas azannya dijawab, selesai azan itu baru berdoa. Disitulah Allah SWT berikan rahmatnya. Itu maksudnya. Maaf, itu yang setahu saya. Ya Bu. Ya. Ibu yang di Abdah juga ya? Di Abdah juga ya ngaji? Oh iya. Pakai mic aja Bu. Udah pakai mic Bu. Mic belakang. Ini saatnya walaupun mudah-mudahan dulu kan kadang-kadang suka ada yang lupa sholatnya, ada yang nggak 5, ada 4 gitu ya. Jadi sekarang kita udah sadar, terus kata sebagian Ustaz di kodo apa benar Ustaz? Ketinggalan yang lalu. Ketika kita sudah selesai sholat. Enggak. Sekarang masa sekarang ini kan masa lalu kita kan banyak ketinggalan sholat. Nah, terus sekarang kita sadar gitu, ketika kata Ustaz itu harus dikodo yang lalu apa benar Ustaz? Baik. Ini jawabannya sifatnya fikih ya Bu ya. Soal qadha ini ulama tuh beda pendapat. Kalau qadha puasa ulama sepakat semuanya ada. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka qadha lah, gantilah sesuai dengan bilangan hari yang kamu tidak berpuasa. Tapi kalau soal qadha salat ini ulama beda pendapat. Pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i wajib qadha. Ya. Orang yang sengaja meninggalkan salat di masa lampau dan dia sadar sekarang tobat dia, maka wajib qadha. Sesuaikan kemampuan dan kira-kirakan saja. Misalnya dia tidak sholat itu waktu SMA, 3 tahun. 3 tahun. Berarti 3 tahun itu berapa sholat dia lewat. Di luar masa haid kalau perempuan. Itu diperkirakan baru dia sholat. Berapa ada waktu sholat ganti. Qadha, niatnya qadhaan. Baik. Karena kata ulama yang mayoritas adanya qadha ini, hak Allah itu lebih wajib untuk dibayar. Sedangkan hutang manusia itu wajib buat bayar, apalagi hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mayoritas ulama memang ada qadha. Nah, ini diamalkan di Indonesia seperti NU, PRT, Wasliyah, NW dan sebagainya. Ormasnya gitu ya. Sedangkan mazhab yang kedua yaitu Hambali dan Zahiri, ini tidak ada qadha. Orang yang meninggalkan salat sengaja itu dosa besar. Maka dosa besar ini solusinya adalah taubat nasuha. Tapi tidak wajib dia qadha. Ini menurut mazhab minoritas yaitu Hambali dan Zahiri. Dan ini yang diambil dan ditarjih oleh Muhammadiyah. Tidak ada qadha dalam sholat. Tapi mayoritas ulama mengatakan wajib qadha. Yang ma tanang ibu raswe wa ganti sila Ustaz. Ambil.
lebih baik ya. Kalau ibu merasa nyaman dengan qadha, kalau merasa yakin tidak qadha silakan juga tidak qadha, ikut Muhammadiyah atau Hambali. Wallahu a'lam bishawab. Tidak mesti. Tidak mesti waktunya. Pokoknya waktu-waktu yang bebas saja, di mana dia bisa sholat, bukan di waktu yang haram sholat. Enggak mesti. Enggak mesti di waktu-waktunya. Di waktu apa saja. Di waktu doa, waktu tahajud, waktu apa? Waktu aja. Karena dikiaskan dengan orang yang lupa. Ya. Kata Nabi, "Sholliha hina zakaraha." Salatlah dia salat itu ketika dia ingat. Misalnya ibu lalu sangat wali lalu tajago biko jam 5 sore. Lalu salat zuhur lain. Abilo ibu tajago itu langsung salat. Itu maksudnya. Nah, ibaratnya orang yang bertobat dan berhijrah itu baru sadar, baru jago baru. Abilo senyum salat walaupun salat zuhur di waktu bukan zuhur, bukan boleh. Boleh, tidak ada batasan waktu. Tapi jangan sholat di waktu sholat id ya bu ya. Nah, orang ke lapangan sholat id, ibu sholat zuhur kodok itu. Nah, ibu tanya orang di mana ngaji? Dia lakin sama Ustaz azan, ambil kan nih. Apa bu? Mohon maaf terfoto. Tapi lupa. Salam. Kita kan zikir, kalau siang-siang di zikir ya udah lah ya. Kalau kita lagi mau tidur, kita mau tidur zikir, kayaknya pakai tak tidur aja. Jadi nggak tahu juga berapa jumlah itu kita zikir. Apakah kita zikir mana yang lebih baik dengan tangan atau dengan tasbih? Mana yang lebih? Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaan pertama apa? Zikir. Pertanyaan satu itu. Itu aja. Yang tidur tadi enggak? Pertanyaan pertama apa? Tolong ulang. Pertanyaan pertama apa? Yang pertama tadi apa? Saya belum nangkap. Jadi kita kan zikir tuh untuk menghadap. Jadi kita kadang-kadang ingat lagi berapa jumlahnya kita waktu berzikir itu beristighfar. Baik, paham. Apakah yang kedua, apakah mana yang lebih baik? Pakai Baik. Makasih. Baik. Pertanyaannya, apakah zikir itu maksudnya begini ya? Maksudnya begini mungkin ya. Apakah zikir yang hanya di lisan saja tanpa kita resapi maknanya itu berpahala? Walaupun ibu setengah sadar nih zikir itu kan dah ngantuk kalau gitu kan. Berpahala jauh lebih baik daripada tidak berzikir, maksudnya lisan. Karena ada perintah Nabi basahi lisanmu dengan zikir. Jadi itu berpahala juga meskipun pahalanya tidak sebesar kalau kita merenungkan maknanya. Tenggelam dalam zikir, rutinitas itu bagus. Apalagi menjelang tidur itu bagus. Itu ibu pasti lebih segar badannya kalau zikir sebelum tidur dibandingkan tidak zikir sebelum tidur. Ya. Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdol zikir dengan tangan, dengan jari, maksudnya ruas jari atau dengan tasbih? Tergantung niat dan kondisi. Kalau kita niatnya meniru Rasulullah tak pernah zikir pakai tasbih. Zikir Nabi selalu pakai jari. Kalau niat tidak mengikuti Rasulullah, itu pahalanya maksimal ke tangan. Namun, kalau kita berzikir memakai tasbih, itu juga sunnah Nabi. Karena sunnah itu macam-macam. Ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Tasbih ini ada. Dulu sahabat itu sebagian ada istri Nabi, ada Abu Hurairah yang memakai tasbih, yang memakai hitungan dengan tasbih bantu awak. Ini tuh enggak dulu. Tasbih zaman sahabat itu adalah 3 macam. Ada tasbih sahabat itu yang memakai simpulan daripada kain atau benang. Itu model tasbih yang satu. Tasbih model kedua itu adalah dengan biji kurma. Tasbih model 3 dengan batu kecil, kerikil. Jadi batu dipindahan ke kaleng yang lain, gitu, ke wadah yang lain. Itu cara zikir sahabat. Dan Nabi mendiamkan itu, berarti setuju. Tidak ada masalah di situ. Ya. Bahkan fatwa Syekh bin Baz, ulama nomor 1 Saudi yang terkenal itu, Syekh bin Baz, itu memfatwakan memakai tasbih itu hukumnya mubah, boleh. Kalau kita bukan mubah lagi,
hukumnya itu adalah sunnah takririyah. Jadi bertasbih itu, dan ingat tasbih itu cuman alat, ya. Jangan diyakini lo tasbih kok ada malaikat di sini, kok ada jin, kok besarang, kalau bercahaya, wah macam-macam. Dah, ini cuman alat. Ya, alat daripada alat-alat beribadah, bukan meniru orang kafir juga, salah juga itu. Kita syabuh dengan orang kafir, orang Buddha, begitu tasbih, tidak begitu. Karena itu alat. Kalau kita jadikan itu analogi sebagai amalan yang salah, betapa banyak alat yang kita pakai itu juga orang kafir memakainya. Jadi tasbih itu hanya alat digunakan untuk beribadah. Segala yang berhubungan dengan ibadah, alat tentu baik. Karpet ini Bu, orang di hotel orang kafir juga pakai. Cuman bedanya ini untuk dimuliakan karena dia, tasbih ini dimuliakan, meja ini dimuliakan karena dia berkaitan dengan ibadah. Ya. Jadi ada dua kelompok ekstrim dalam tasbih ini Bu. Ada yang membid'ahkan, ada yang membolehkan, tapi memakai yang tadi itu. Ada khurafatnya. Kita di tengah-tengah, bukan begitu. Jadi mana yang lebih afdol? Kalau kita meniru Nabi, maka pahalanya maksimal. Dapat sunnah fi'liyah. Tapi kalau kita meniru sahabat, dapat sunnah takririyah. Dan keunggulan tasbih ini, hitungannya bisa banyak. Kalau jariku terbatas, jariku coba 1000 baca, lo hitung 1000. Tapi kalau pakai tasbih 100 tuh kali 10 selesai. Bahkan sekarang ada yang lebih canggih lagi, ada tasbih digital. Nah, itu lebih afdol lagi. Kan sebagian yang membid'ahkan itu tasbih kayu dia bid'ahkan, tasbih digital tidak dia bid'ahkan. Berarti kan double standar. Ya, bid'ahkanlah semuanya. Jadi tasbih digital juga bagus, boleh. Ya. Jadi tergantung niat dan tujuannya. Kalau Ustadz yang mana? Saya dua-duanya. Kalau saya sholat 5 waktu, seringnya saya pakai tangan. 33 itu pakai tangan selesai. Tapi kalau zikir-zikir khusus, atau saya safar atau kemana, lebih tenang saya membawa tasbih ini, rasanya lebih mudahkan untuk mengingat Allah dibandingkan kita tangan kosong saja. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power off.